Halo semua, selamat datang di channel saya. Kita jumpa lagi. Selamat datang juga untuk Anda yang mungkin tidak sengaja dropping di channel ini. Bagaimana dengan portofolio kita? Berharap hijau ya. Kalau kita lihat pergerakan hari ini, 10 market cap terbesar ada kenaikan sedikit secara rata-rata, tapi dalam 1 jam ini ada penurunan. Bitcoin Miami 2021 telah usai. Berharap ada gebrakan setelah ini untuk bisa menaikkan kembali harga daripada Bitcoin, yang tentu jika Bitcoin naik maka akan diikuti oleh koin-koin lainnya. Karena sampai saat ini Bitcoin adalah pemimpin pasar kripto. Dia di peringkat 1 dengan market cap yang sangat besar, jauh melampaui kripto-kripto lainnya. Bitcoin grafiknya, kalau kita lihat sejak tahun 2018 mengalami peningkatan terus turun. Nah, di akhir tahun 2020 mulai dia menanjak, sempat menyentuh all time high-nya. All time high di angka 64.000 2 bulan lalu, 14 April 2021. All time low sudah sangat lama, 8 tahun yang lalu, di harga $65. Dengan harga Bitcoin pada hari ini dengan harga 36.000, yang mana sudah banyak penurunan ya sejak dia menyentuh all time high-nya. Dia turun, sempat naik lagi, kemudian pertengahan Mei dia terus turun ya. Orang-orang melihat ini, ada yang tetap optimis, namun tidak sedikit juga yang mulai pesimis dengan Bitcoin ini. Mereka merasa apakah Bitcoin ini bubble-nya sudah meletus? Apakah Bitcoin ini sudah overvalue? Nah, kali ini saya membuat konten untuk menghitung berapa harga wajar dari Bitcoin pada bulan ini atau setidaknya di tahun 2021 ini. Namun perlu diingat, ini bukan konten rekomendasi, tapi hanya dibuat untuk hiburan saja. Syukur-syukur kalau ada yang merasa ini sebagai edukasi. Tetap disclaimer on, segala sesuatu harus di research sendiri. Kita pribadi yang bertanggung jawab atas keputusan investasi yang kita buat. Berawal dari inspirasi di Reddit, saya mau coba hitung juga berapa harga wajar dari Bitcoin. Kembali saya ulang, saya bukan master analisis, bukan master matematik. Ini hanya hiburan saja ya. Supply dari Bitcoin yang beredar saat ini di kisaran 18.700.000 ya. Dengan maksimal supply adalah 21 juta. Dia akan berhenti produksi pada tahun 2140. Menurut datanya, ada sekitar 3 juta sampai 5 juta koin yang sudah tidak diperdagangkan. Mungkin orang-orang yang memegangnya itu sudah kehilangan, dalam artian mungkin mereka lupa password atau orangnya tiba-tiba tiada ya, nggak tahu. Ini hanya data saja. 3 juta sampai 5 juta yang tidak diperdagangkan. Taruhlah kita ambil ada 4 juta koin yang tidak diperdagangkan. Itu pun saya akan kurangi lagi jadi 50%-nya.
2 juta yang tidak diperdagangkan. Jadi kalau dari supply yang ada beredar hari ini 18.700-an dikurang 2 juta, sehingga yang tersedia untuk diperdagangkan sekitar 16.700.000 koin. Dan kita tahu cryptocurrency ini supply dan demand sangat berpengaruh, dan tentu saja hari ini lebih banyak demand ya daripada supply. Datanya adalah demand 2 kali lebih besar dari supply. Ya, saya tahu kalau ada di antara Anda yang bertanya apakah data itu valid. Sekali lagi, ini data comot sana comot sini. Ini bukan ilmiah ya. Bukan harus dijadikan satu kepastian atau rekomendasi ya. Anggap saja ini sebagai hiburan saja ya. Menurut situs rankred.com, investable cash yang ada di dunia saat ini adalah 1,2 kuadriliun. Kalau ditulis angkanya seperti ini ya. Nah, dari total ini adalah derivatif kripto, tidak termasuk uang cash, deposito, investasi properti, nggak termasuk ya. Nah, kalau dari angka sini masih saya ambil data di situ, kripto kita ambil dana investable-nya adalah 53 triliun ya. Nah, dari 53 triliun ini, kalau kita menurut saran para ahli investasi, analis, mereka menyarankan 2% sampai dengan 20% bagusnya diinvest di Bitcoin ya. Jadi di antara banyak kripto yang ada di pasaran, para ahli menyarankan 2 sampai 20% diinvest ke Bitcoin. Saya ambil yang terkecil 2% ya. Kalau 2% dari 53 triliun, maka hasilnya segini ya, 1 triliun untuk diinvest di Bitcoin ya. Umpama ya, kita punya 10 juta untuk kita invest di kripto, berapa yang di Bitcoin? 200.000 ya. Itu adalah kemungkinan terkecil yang saya ambil. Nah, dari ini 2% dari investable cash di kripto, jika dibagi dengan koin yang beredar, maka hasilnya adalah harga Bitcoin itu 63.473 ya. Jika kita lihat harga hari ini 36.000 ya. Harga 36.000 dengan harga di sini. Jadi harga Bitcoin sekarang masih under value ya. Apakah mungkin dia seharga 63.400? Kalau kita lihat sejarahnya ya, all time high tadi, all time high pernah menyentuh 64.863. Jadi harga ini sangat masuk akal ya untuk bisa dicapai lagi oleh Bitcoin di tahun 2021 ini. Jika tidak tercapai, setidaknya jika kita hold atau kita sempat beli waktu crash kemarin atau kita beli sekarang, setidaknya masih banyak ruang untuk mendapatkan return ya dari 30-an ke 60-an ini. Ya. Itu saja sih hitungan receh dari saya. Semoga ini bisa jadi referensi aja ya, untuk hiburan. Jangan tanya tentang ilmiah atau tidak, data valid atau tidak ya. Mau valid atau tidak kembali lagi ke kita untuk menghitung sendiri. Sekian konten ini. Terima kasih sudah menonton, senang bisa berbagi. Salam ke utara.